yang ditulis oleh Imam Al-Khattabi. Di sini nanti beliau jelaskan makna Ar-Rahman, Ar-Rahim itu apa. Al-Imam Al-Khattabi ini ulama yang dilahirkan pada tahun 319 Hijriah, wafat pada tahun 388 Hijriah. Wafat di kota Busti di Afghanistan, lahir juga di kota Busti, Afghanistan. Beliau mengambil ilmu fikih mazhab Syafi'i kepada salah satu ulama besar bernama Abu Bakar Al-Qaffal Asy-Syazi. Itu mengambil ilmu fikihnya di wilayah Naisabur. Beliau hijrah ke Naisabur untuk bertemu di sana belajar kepada Abu Bakar Asy-Syazi Al-Qaffal. Kemudian beliau memiliki murid yang meriwayatkan hadis kepada beliau, yaitu Imam Al-Hakim yang menulis kitab Al-Mustadrak. Wafat beliau di usia kurang lebih kalau kita hitung dari tahun 319, wafat 388, itu berapa itu usia? 319 gitu ya. Wafat 388. Ya, kira-kira segitulah, 60-an lebih ya. Jadi usia masih muda meninggal. Lebih muda lagi Imam Nawawi masih 40-an. Imam Nawawi itu meninggal usia masih 40-an. Nah ini Imam Al-Khattabi. Beliau mengatakan Ar-Rahman Dzu Rahmah Syamilah allati wasi'at al-khalqa fi arzaqihim wa masalihihim. Makna Ar-Rahman di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman kalau kita terjemahkan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang Ar-Rahim. Nah, kalau di dalam penjelasan tafsir Ar-Rahman itu artinya Dzu Rahmati Syamilah, yaitu zat yang memiliki rahmat yang mencakup segala sesuatu. Wasi'at al-khalqa, dia mencakup seluruh makhluk. Fi arzaqihim, di dalam memberikan rezeki mereka, wa masalihihim, di dalam kemaslahatan mereka, wa ammat al-mu'mina wal kafir. Dan ini rahmatnya Allah, kasih sayang Allah yang mencakup segala sesuatu ini juga diberikan kepada orang beriman dan juga orang kafir. Walaupun dia kafir, dia dapat juga bagian rahmatnya Allah atau mukmin. Nah itu bentuknya namanya Ar-Rahman ya, rahmat Allah yang sifatnya Ar-Rahman, mencakup segala sesuatu. Kemudian dikatakan Ar-Rahim. Nah, kalau Ar-Rahim khusus, khosun bil mu'minin, dikhususkan hanya kepada orang beriman. Kama qala ta'ala, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah Allah terhadap orang-orang beriman rahima, dia kasih sayang. Jadi kalau Ar-Rahman kasih sayangnya kepada seluruh segala sesuatu, baik mukmin, kafir juga dapat bagian tersebut. Tapi kalau Ar-Rahim khusus kasih sayang Allah ini hanya untuk orang beriman saja. Khosun bil mu'minin. Ad-din, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Bisa dibaca Maliki Yaumiddin, bisa dibaca Maliki Yaumiddin. Dua-duanya benar dalam qiraah. Tapi kalau di surat An-Nas sekali lagi nggak boleh dibaca panjang. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, nggak boleh. Dia harus qasar, pendek. Ya, Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas. Kalau surat Al-Fatihah bisa dibaca, bisa Malikin nas, bisa Malikin nas. Kemudian dikatakan ad-din di sini kalau bahasa artinya agama. Lugatan at-ta'ah, maknanya adalah taat. Ad-din. Atau makna kedua al-jaza, balasan. Makanya diterjemahkan Maliki, penguasa di hari pembalasan. Bukan di hari agama. Agama makna awal, tapi ad-din ini maknanya luas, bukan hanya agama tapi maknanya juga taat. Maknanya juga adalah al-jaza, balasan. Yang dimaksud di surat Al-Fatihah yaitu maknanya al-jaza, balasan. Sehingga menerjemahkannya itu penguasa, Allah adalah penguasa
di hari pembalasan, bukan di hari agama. Sebagaimana dikatakan, ya, kama tadinu tudanu. Ada riwayat menyatakan kama tadinu tudanu. Itu maknanya adalah ai kama taf'alu tuzza. Sebagaimana yang kau lakukan, kau akan dibalas. Kau lakukan kebaikan, suatu saat kau akan dibalas dengan kebaikan. Banyak para penuntut ilmu ketika mereka belajar di luar negeri, banyak guru-guru kami belajar di kota Zabid. Mereka susah di sana. Lagi belajar dalam kondisi ada perang saudara di zaman itu. Makan kadang 3 hari sekali. Diboikot, ya, sehingga makanan tidak bisa sampai. Dalam keadaan kritis seperti itu, mereka kelaparan. Ada beberapa guru kami itu ditolong oleh orang yang tidak dikenal, dibantu, diajak ke rumahnya, dikasih makan. Orang tidak kenal. Kemudian guru kami ini mengatakan kepada orang yang menolong beliau, kenapa saya dibantu? Saya tidak kenal, kan? Aku juga tidak kenal saya. Kata yang bantu ini, mungkin orang tuamu dulu berbuat baik kepada orang, makanya balasnya lewat saya, baik kepada anak. Sama halnya kejadian kisah nyata Syekh Ibrahim Bajuri. Syekh Ibrahim Bajuri dengan kawan-kawannya itu mereka pergi ke pasar jalan kaki. Ternyata di pasar ada orang tua dipukul sama anak muda. Orang tua itu dipukul, kemudian diseret sampai keluar rumah. Syekh Ibrahim Bajuri mengatakan ke murid-muridnya, biarkan sampai selesai dulu, jangan ditolong. Jangan ditolong, biarkan anak muda itu memukul orang tua tersebut sampai selesai. Murid-muridnya heran, masa guru kami melarang kami menolong orang tersebut yang lagi dianiaya sama anak muda. Ini Syekh Bajuri mengatakan tunggu sampai selesai. Selesai dipukul orang tersebut, baru ditolong orang tua itu. Kata Syekh Ibrahim Bajuri, kenapa saya melarang kalian menolong dia? Saya kenal ini siapa dia. Ini orang tua ini. Yang tadi yang mukul anaknya. Yang mukul dia adalah anaknya. Kejadian ini pernah terulang, pernah terjadi dahulu. Dia pernah memukul ayahnya seperti ini. Dia pernah memukul di tempat yang sama. Saat ini di rumah ini. Namun anaknya memukul dia tidak menyeret sampai keluar pagar, hanya di halaman rumah. Tapi sekarang anaknya dia memukul dia dan menyeret dia sampai di luar pagar. Biasanya balasan Allah itu lebih berat daripada dosa yang dia buat. Itulah balasan, namanya kama tadinu tudanu. Apa yang kalian buat maka akan dibalas. Kalian buat sama orang tua kalian seperti begitu, ya nanti anak kalian akan buat hal yang sama. Kalian tidak bakti sama orang tua kalian, nanti anak kalian tidak bakti kepada kalian. Itu hukum ada dalam Islam. Kita tidak menyebut hukum karma, ya. Kita sebut hukum balasan Allah. Kama tadinu tudanu. Apa yang kalian lakukan akan dibalas. Itu ada riwayat hadis. Nah, kata tadinu tudanu itu sama dengan akar kata maliki yaumiddin. Hari di mana Allah yang menguasai hari pembalasan. Maknanya pembalasan. Kama tadinu tudanu. Apa yang kalian lakukan akan dibalas. Manzar al khairun hasad. Yang nanam kebaikan dia panen kebaikan. Wa manzar asyarrun hasad. Siapa yang menanam kejahatan dia akan memanen kejahatan. Itu sudah hukum. Hukumnya Allah begitu. Tapi Allah ketika menghukum adil. Adil. Al-Muntaqim. Sifat Allah yang lainnya namanya Al-Muntaqim. Allah itu adalah zat yang maha membalas. Semua yang dilakukan kejahatan itu yang kita lakukan kepada manusia, kita zalimi seseorang misalnya, itu tidak berlalu seperti itu. Semuanya ada nanti satu saat balasannya. Maka masih mendingan kalau dibalas di dunia itu masih bersyukur. Berarti masih ada kesempatan dia sadar. Cuma yang lebih berbahaya
kejahatan yang banyak dia lakukan itu Allah tangguhkan, Allah tidak azab, tapi Allah simpan di akhirat, itu lebih berbahaya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan ulur mereka dalam kejahatan tersebut dari arah yang mereka tidak ketahui. Jadi itu bacanya Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin. Ada dua baca. Al-Habib Ali Al-Habsyi kemarin ajarkan ya. Kalau beliau tradisinya rakaat pertama baca Fatihah, ketika rakaat pertama beliau bacanya panjang. Maliki Yaumiddin. Nanti di rakaat kedua beliau bacanya pendek. Maliki Yaumiddin. Berarti mengambil dua qiraah. Dua cara baca Al-Qur'an yang bersambung sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah ini kata na'budu kami beribadah, kata Imam Zamakhsyari, ini salah satu imam ahli tafsir, mengarang kitab namanya Al-Kasyaf. Beliau mengatakan al-ibadah aqsa ghayat al-khudu' wa tadallul. Nah, makna ibadah itu adalah puncak kehinaan dan ketundukan kepada Allah. Jadi arti ibadah itu puncak kehinaan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika lam tusta'mal illa fil khudu'i lillahi ta'ala. Oleh sebab itu ibadah tidak digunakan terkecuali dalam bentuk ketundukan dan kehinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu simbol kehinaan apa dalam ibadah? Sujud dalam sholat. Sujud dalam sholat itu bentuk kehinaan hamba di hadapan Khalik, di hadapan Sang Maharaja. Anggota tubuh yang paling mulia, wajah kita letakkan di tempat yang paling hina. Bahkan sunnahnya pantat lebih tinggi dari kepala. Pantat yang anggota tubuh yang hina berada di atas, sedangkan yang paling mulia berada di bawah, agar kita tundukkan diri kita. Tazallul di hadapan Allah. Kalau sudah tazallul di hadapan Allah, sudah yang melebur dalam kehinaan di hadapan Allah, maka akan terbawa kepada makhluk. Kita diperintahkan merendahkan hati, bukan merendah diri, merendahkan hati, merendahkan jiwa ini di hadapan Allah dan juga di hadapan makhluk. Sehingga ada ungkapan kita diperintahkan mengendalikan 3 hal dalam 3 hal. Kalau sudah dilakukan itu baru bisa mencapai derajat orang beriman. Malik bin Dinar mengatakan ihbas salatan fi salat. Kendalikanlah 3 hal di dalam 3 hal hatta takunu mu'minin, hingga kalian menjadi orang beriman. Yang pertama, at-takabbur bit-tawadhu. Kendalikan sifat sombong itu dengan rendah hati. Yang kedua, al-hirsu bil-qana'ah. Kendalikanlah sifat rakus dengan qana'ah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Yang ketiga, al-hasad bin-nasihat. Mengendalikan sifat iri hati dengan apa? Dengan nasihat. Kalau kita muncul iri hati, kita kendalikan dengan nasihat. Ada ulama mengatakan dengan doa. Jadi salah satu obat menghilangkan penyakit iri hati kepada seseorang, kita doakan orang yang kita sedang iri hati kepadanya. Misalnya kita lihat dia sukses begini, obatnya untuk menghilangkan penyakit iri hati itu kita doa, ya Allah berikan dia tambah sukses, dia tambah makmur begitu. Jadi itu tidak mudah, tapi itu obat. Sehingga dengan terus kita doakan orang yang kita hasuti itu, maka akan hilang daripada penyakit hasad tersebut. Ini na'budu, puncak kehinaan. Maka disebabkan puncak kehinaan, makin hina seorang hamba di hadapan Allah, makin dekat derajatnya di sisi Allah. Coba lihat fil hadis, ma agrabu ma yakunu al-'abd min rabbih wa huwa sajid, fa'akthiru du'a fi. Paling dekatnya posisi hamba dengan Allah di saat dia sujud, maka perbanyaklah doa di dalam sujud tersebut. Ini hadis Nabi SAW. Kenapa posisi sujud paling dekatnya hamba dengan Allah? Karena itu posisi paling hina, posisi yang paling kita menghinakan diri kita. Di saat posisi paling hina itulah kita dekat dengan Allah. Dan Allah itu bukan dekat karena jarak, bukan karena Allah dekat itu di tempat kita, tapi
kedekatan derajat, bukan kedekatan tempat. Allah tidak kena hukum tempat, sehingga jauh dekat itu tidak berlaku bagi Allah. Ada riwayat mengatakan, ini walaupun riwayat ini dikatakan riwayat yang lemah, bahkan sebagian mengatakan palsu, karena dia punya makna itu bertentangan dengan akidah kaum muslimin, yaitu dalaitum, ya, seandainya kalian melempar ember di dalam sumur. Ini ada riwayatnya. Kalian melempar ember di dalam sumur, otomatis ember tersebut akan jatuh ke bawah. Habata ilallah, maka dia akan jatuh ke bawah, dan di bawah di situ ada Allah. Ini hadis dikritik oleh para ulama. Allah tidak di bawah, Allah tidak di atas. Ada hadis yang lebih sahih mengatakan laisa Allah fawqahu syai'un wa la tahtahu syai'un. Allah itu tidak ada sesuatu di atasnya, tidak ada sesuatu di bawah. Allah tidak terikat yang namanya waktu, tidak terikat namanya tempat. Bagi Allah jauh dan dekat sama. Imam Bayhaqi mengatakan annal 'abda 'aina ma kana fa huwa fi qurbi wal bu'di min Allah taala sawa'un. Hamba dimanapun dia berada, dia dekat maupun jauh, di sisi Allah itu sama. Gak ada jarak yang Allah mengatakan ini jauh atau ini dekat. Semuanya bagi Allah Ta'ala sama. Maka posisi yang paling terbaik sujud, karena posisi tersebut kita menghinakan diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Di waktu itulah seorang hamba dia mendekat, dan Allah juga mendekati dirinya dari sisi derajat, bukan tempat, manzilah. Al-makan alaysa al-makan. Yang dimaksud adalah derajat, bukan tempat. Jadi itu ibadah al-khudu'. Kemudian dikatakan di sini as-sirat. Jadi as-sirat ini aslinya pakai sin, sirat. Tapi dirubah pakai sod, as-sirat. Kalau qiraah yang diajarkan oleh para ahli qurra itu, dia terdengar sebagai suwi. Siratal ladzina suwi. Ihdinas siratal mustaqim. Dia kayak suwi. Kalau kepleset jadi sin, dimaafkan. Siratal ladzina dimaafkan karena asluhu bisin. Asalnya memang dari huruf sin. Asalnya dari huruf sin. Maknanya minas sirat bermakna ibtila. Arti daripada sirat itu yang asli adalah menelan. Arti aslinya bukan jalan, tapi artinya menelan. Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan itu menyatakan bahkan as-sirat itu bukan bahasa Arab, bahasa asing yang diarabkan, masuk ke dalam kultur bahasa Arab. Kalau jalan bahasa Arab itu torik atau sabil. Torik artinya jalan, sabil artinya jalan. Tapi di sini khusus as-sirat. Tapi ditolak juga oleh ulama lain, itu bahasa Arab, bukan bahasa asli. Tapi makna aslinya adalah ibtilak, menelan, karena jalan tersebut ini makna jembatan. Jembatannya itu dia kayak menelan orang. Dia besar dan dia menelan orang. Bukan pemaknaan daripada jembatan di hari kiamat. Kita kan sering dengar jembatan namanya sirat. Itu gak ada kaitan dengan surat Fatihah. Surat Fatihah sedang membahas jalan yang lurus, itu adalah apa? Dinul haq, agama yang benar. Masuk bab isti'arah dalam ilmu balaghah. Isti'arah itu adalah meminjam kata, tapi maknanya bukan itu. Makna yang benar adalah ihdina dinal haq kas-siratil mustaqim. Tunjukkanlah kami agama yang benar. Agama yang benar itu seperti jalan yang lurus. Itu makna aslinya. Jadi tidak ada sangkut paut dengan sirat yang di hari kiamat. Itu ada ayat yang lain ditafsirkan. Kita harus tahu nih bahwa sebagian kaum muslimin dari golongan Mu'tazilah tidak percaya ada sirat. Mereka tidak percaya sirat itu ada di hari kiamat. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah percaya, kan disifati itu dalam kitab-kitab tauhid. Dia adakhu minasya'r, lebih halus dari sehelai rambut, ya kan? Wa ahaddu minasayf, lebih tajam dari pedang, dan seterusnya. Cuma di sini tegaskan sirat yang dimaksud di surat Fatihah gak ada kaitannya dengan sirat di hari kiamat. Ini lagi bahas agama yang benar.
Dikatakan as-sirat karena dia besar. Dia bagaikan jembatan atau jalan yang menelan orang yang berjalan. Sehingga diambil dari kata al-ibtila'u, artinya menelan. Kita bisa tahu begini dari tafsir. Karena tariq yabtatu salik, itu bagaikan jalan yang menelan orang yang berjalan, sehingga dinamakan as-sirat. Qala syair, ahli syair berkata dalam syair, syahdan arduhum bil khayli hatta taraknahum adalla minas sirat. Penuh bumi tanah mereka tersebut dengan kuda hingga kami tinggalkan mereka lebih rendah daripada jembatan atau jalan yang menelan tersebut. Al-mustaqim, makna al-mustaqim, alladzi la 'iwaja fi wa la inhiraf, artinya tidak bengkok dan tidak menyimpang. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim itu agama Islam. Tunjukkanlah kami ke agama yang hak, agama Islam, seperti jalan yang lurus. Kasiratul mustaqim. Jalan yang lurus itu apa? Jalannya siapa? Di surat Fatihah dijawab, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat. Jawabannya orang-orang yang telah kau beri nikmat itu siapa? Dijawab di surat An-Nisa, Mayyutillah wa rasulah faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlun minallahi wa kafa billahi alima. Jalan yang telah diberikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, jalannya para nabi, was-siddiqin, para siddiq, para aulia, wasyuhada, para syuhada, was-shalihin, dan jalan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Amin. Ini dilanjutkan amin. Amin bukan Al-Quran. Amin tidak masuk di surat Fatihah, namun disunahkan untuk dibaca. Kenapa? Karena surat Fatihah mengandung doa. Amin itu meminta agar doanya diijabah. Tapi amin bukan bagian dari surat Fatihah, beda dengan basmalah. Dia di luar. Jadi kalau nggak dibaca juga sah. Waladhdallin, kita nggak baca amin sah. Tapi ketinggalan sunnah. Sunnah Nabi katakan dalam hadis, idza amana al-imam fa'aminu. Kalau imam mengatakan amin, maka kalian makmum ikutlah baca amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'mina, ya, wa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, siapa yang mengucapkan amin dan di waktu itu bersamaan dengan aminnya malaikat, maka dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat juga ikut mengaminkan, ya, mengaminkan daripada bacaan kita tersebut. Bacaan amin. Amin artinya istajib du'aana. Ya Allah, tolong ijabah doa kami. Itu arti amin. Karena Fatihah kan doa. Tolonglah tunjuk kami, tunjukkanlah kami di jalan yang lurus, dan seterusnya. Setelah itu kita mengatakan amin. Ya Allah, tolong itu diijabah doa kami yang kami baca di dalam surat Fatihah. Istajib du'aana. Wa hiya laysat minal Qur'anil Karim ijma'an. Dan bacaan amin bukan bagian dari Al-Quran, bahkan bukan bagian dari Al-Quran, bukan dari Fatihah dan juga bukan dari Al-Quran Al-Karim. Ijma'an, berdasarkan kesepakatan para ulama. Ulama sepakat bahwa amin bukan bagian dari Al-Quran dan juga bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Dia tersendiri. Amin. Ini dalam ilmu bahasa Arab namanya isim fi'il. Isim fi'il, dia kata benda tapi mengandung kata kerja. Kata benda seakan-akan dia kata benda, tapi dalam artinya itu istajib, kata kerja. Kata apa? Perintah, tapi maknanya tolak. Karena gak mungkin kita perintah Allah. Kita lagi mohon, istajib, ya Allah mohon terima. Mohon terima doa kami. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjut tafsiran
pertemuan berikutnya. Kemudian ada juga analisis bahasa dari tafsiran tersebut, al-balaghah, itu analisis bahasa itu. Kemudian yang terakhir al-fawaid, faedah-faedah.